Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ustazah, para guru agama yang saya muliakan, para pegawai Saidah yang saya hormati dan saya sayangi, para jamaah, para muslimin dan muslimat yang berada di sini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapatlah kita berpandangan wajah, bertemu muka, mengeratkan hubungan silaturahmi, dan sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan kurnia sehingga kita selalu mendapat rahmat dan lindungan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, mari kita mengucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi diutus di permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, yang dimana pada masa dahulu mereka selalu menyembah berhala, patung, dan tidak percaya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk membimbing dari alam gelap gulita ke alam yang bercahaya iman, ihsan, dan Islam. Para jamaah, kita sering mendengar, sering kita perhatikan setiap tahun dan setiap saat kaum muslimin dan muslimat selalu pergi ke kota Makkah. Apa yang terdapat di sana, orang selalu ingin, selalu ada minat untuk pergi ke kota Makkah. Yang pertama yaitu melaksanakan kewajiban kita, yaitu sebagai orang Islam, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima. Di sana di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan, yaitu di tanah haram, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna awwala baiti udalin nas, di mana pertama Allah Subhanahu wa taala membina sebuah rumah, yaitu yang dinamakan Baitullah. Untuk siapa? Lalladzina bi Bakkata mubarakan, yaitu untuk orang-orang beribadah, untuk orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hudalin nas wa hudalil alamin, yaitu petunjuk semua atau semesta alam. Disitulah, di Makkah itulah terdapat Baitullah atau rumah Allah yang pertama dibangun oleh malaikat, di mana perintahkan Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk membina Baitullah, yaitu Ka'bah.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan Baitullah dibina oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk tawaf, yaitu hampir 1000 tahun. Di dalam riwayat atau dalam sejarah mengatakan malaikat tawaf yaitu selama 1000 tahun. Kemudian juga di atas Baitullah adalah berbetulan dengan Baitul Ma'mur, yaitu para malaikat 70.000 tawaf dalam setiap hari. Para malaikat tawaf 70.000 setiap hari, itu berbetulan dengan Baitullah, yaitu Baitul Ma'mur. Kemudian apa kelebihannya? Setelah kita mengetahui bahwa maka adalah terdapat Baitullah yang dibina oleh malaikat atas perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana setiap kita beribadah di hadapan Baitullah, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat setiap hari dan malam, yaitu 120 rahmat. Bagi siapa? Bagi siapa yang dikasih rahmat 120? Yaitu bagi orang-orang yang pertama 60 rahmat kepada orang-orang yang sembahyang. Yang kemudian 40 rakaat bagi orang-orang yang tawaf. Dan bagi orang yang memandang diberi rahmat 20 rakaat. Maknanya semuanya adalah 120 rahmat. Itulah fadilah kita dalam masjid, kita mengerjakan ibadah sembahyang, tawaf dan memandang diberi Allah Subhanahu wa taala rahmat, yaitu 120 rahmat. Kemudian kita mengerjakan sembahyang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu waktu, yaitu dikasih 100.000 rahmat. Itu pahala bagi orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Baitullah ataupun di tanah haram. Para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada orang-orang yang datang ke Makkah. Kenapa ada beda di tempat-tempat yang lain? Kenapa Singapura ini dikasih satu rahmat? Itu atau di Indonesia ataupun di Malaysia ada beda. Karena apa? Karena memberikan semangat kita untuk beribadah di Makkah, atau memberikan semangat, memberikan kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tanah haram ataupun di Baitullah. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan yang ada di tanah haram ataupun dekat Baitullah. Supaya semangat kita bertambah kuat, bertambah minat untuk pergi beribadat ke tanah haram itu. Para kaum muslimin, para jamaah yang berbahagia, cukup sampai di sinilah apa yang saya sampaikan. Inilah kemampuan saya. Jadi salah khilaf saya mohon maaf dan ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.